Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajelis ilmu dan kita angkat satu tema tazkiyatun nufus, ya, servis hati dan perbaikan hati-hati kita. Nah, kita butuh kajian dengan tema ini, tazkiyatun nufus, ya. Karena hati-hati kita, ya, sangat mudah untuk berubah. Dinamakan al-qalbu, yusamma al-qalbu qalban litaqallubi. Dinamakan qalbu itu sebagai qalbu karena yataqallab, karena berbolak-balik. Makanya doa Nabi kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Dalam bahasa Arab, hati itu jantung. Qalbu itu jantung. Terjemah kita saja yang membedakan antara jantung pemompa darah ini dengan hati. Ini versi Indonesia. Anda kira bahasa Inggris pun sama, ya? Jantung itu heart, itu kan? Itu dipakai dalam bahasa kedokteran, kan? Jadi jantung itu, ya, hati itu jantung dalam bahasa Arab. Itulah yang berbolak-balik. Ya, nggak tahu kenapa diterjemahkan dengan hati, sehingga samar dengan apa yang dinamakan dengan al-kabid. Ya, ini hati penyaring racun, ya. Tapi dalam bahasa Arab, hati itu jantung. Ya, harus kita pahami dulu. Jemaah rahimahullah, kita saat ini berada di akhir zaman. Ya, tentunya banyak sekali fitnah-fitnah di sekitar kita. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, ya, mengepung kita dan dimudahkan. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulub. Ditampakkan fitnah-fitnah kepada hati-hati. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda. Hati mana saja yang menyerap fitnah itu, maka akan ditandai dengan satu noktah, satu titik hitam. Wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda. Hati mana saja yang mengingkarinya akan, ya, ditorehkan di situ titik putih. Sehingga ada hati yang hitam legam, ada hati yang putih cemerlang. Ya. Jadi turadul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Ditampakkan fitnah kepada hati-hati bagaikan tikar yang dianyam, anyaman demi anyaman, ya. Jadi begitu banyak fitnah-fitnah di sekitar kita. Maka jemaah sekalian, kita butuh nasihat, ya. Kita butuh diingatkan terkait dengan kerasnya hati kita, ya. Karena fitnah begitu banyak, ya. Dikatakan oleh para ulama, setiap maksiat, setiap dosa itu baik kaitannya dengan mata, kaitannya dengan telinga, kaitannya dengan lisan, ya, mungkin dia makan haram, itu akan menjadikan hati itu keras. Ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi hati kita ini sedang tidak baik-baik saja? Ya, di antaranya, jauhnya kita dari menangis karena Allah Azza wa Jalla.
menangis di dosa-dosa kita, menangis karena tadabbur, karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada rasanya kekhusyuan dalam salat kita. Itu tanda hati kita keras, hati kita ya berpenyakit. Ya, sekiranya hati kita ini dinampakkan penyakitnya, mungkin kita sudah di IGD semua ini. Dan ini lebih berbahaya dibandingkan penyakit jasmani. Ya, musibah-musibah yang saat ini sedang menerpa, banjirnya, longsornya, itu terkait dengan fisik. Nah, terkadang seorang tidak menyadari musibah yang sedang mengepung dirinya terkait dengan fitnah-fitnah tadi. Ya. Sampai Nabi umpamakan tadi, ketika hati itu sudah hitam, dia bagaikan bejana yang terbalik, tidak lagi mengingkari kemungkaran itu sebagai kemungkaran. Ya, tidak lagi mengenal yang ma'ruf itu ma'ruf. Ya, ini terjadi jemaah sekalian. Ini kalau kita lihat dengan ilmu, fitnah ini begitu mengepung kita dan begitu mudah dengan sarana-sarana internet, begitu mudah untuk masuk ke pintu-pintu fitnah itu. Ya, maka kita butuh kajian tazkiyatun nufus. Sebenarnya guru kita sudah ada ya, di Al-Ukhuwah ya, A'malul Qulub. Nah, ini kitabnya, A'malul Qulub, amal-amal hati. Nah, itu sudah banyak ya kajian-kajiannya. Ya, tapi sebagian antum mungkin tidak memungkinkan juga untuk hadir ke sana, dari waktunya, dari jaraknya, dari banyak alasannya. Ya, banyak alasan yang ya tidak semua tentu bisa menghadiri. Ya, maka anak kira butuh juga untuk kita bahas terkait dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Ya. Nah, sebelumnya kita bahasa sekarang disclaimer dulu gitu ya. Bukan berarti yang menyampaikan sudah bersih hatinya. Ini artinya apa? Kita butuh sama-sama saling mengingatkan. Kita butuh diingatkan. Ya. Karena kita berada di zaman yang begitu mudah tadi fitnah-fitnah itu. Antum keluar rumah mesti dapat fitnah. Di rumah juga dapat fitnah. Benar enggak? Ya. Maka di zaman sekarang jemaah sekalian, begitu mudahnya orang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, dimudahkan. Ya. Maka ini kita butuh apa? Menservis hati kita. Tapi sadari dulu bahwa hati kita berpenyakit, bahwa hati kita keras, bahwa hati kita sakit. Ini harus disadari dulu. Ya. Di mana rasa ya khusyuk yang mungkin satu kali kita pernah mengalaminya. Dalam hidup kita ada masa-masa kita khusyuk. Ya, begitu mudah kita menangis, menyesali perbuatan dosa-dosa kita. Ada masa-masa itu. Begitu manisnya iman, begitu nikmatnya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga dia bersemangat untuk menghiasi hari-harinya dengan bacaan Al-Quranul Karim. Dia targetkan satu harinya sekian banyaknya, dia seperti salaf dahulu menjadikan wirid harian, membaca Al-Quran. Ada yang membaca satu harinya 5 juz, ada yang membaca 3 juz, dan seterusnya. Ya, tentu sesuai kemampuannya. Ya. Ketika satu masa kita pernah ya rutin membaca Al-Quran tiap hari dengan jumlah tertentu, istiqomah, tiba-tiba saat ini hilang dari hari-hari kita, itu tanda hati kita berpenyakit, hati kita keras. Ya.
Ketika dulu kita pernah mengalami salat itu penuh dengan kesyahduan, kita nikmati. Tapi ada masa-masa kita salat sekedar menggugurkan kewajiban, maka ada masalah di hati kita. Kita menjaga setiap detik-detik kita. Kita jaga sunnah-sunnahnya. Mau masuk ini kita baca, mau kerjakan ada doanya. Tiba-tiba setiap mau tidur nggak lagi dibaca doa mau tidur. Zikir setelah sholat sudah banyak yang dipangkas, apalagi zikir pagi petangnya. Ini ada masalah. Ini yang perlu kita sadarkan ya mas. Hendaknya kita bangun dari keterlalaian ini. Tidak begini para salaf dahulu. Kita ini ingin ikut salaf, benar gak? Dalam kondisi zaman sekarang beragam orang cara beragama, salawat, jogetan, berjoget-joget salawatan, itu yang dicari. Begitu cara meningkatkan iman, tidak dikenal dalam salaf dahulu. Kita ingin meningkatkan agama kita dengan cara salaf. Bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka beribadah. Ibu-ibu sekalian, mengikuti sunnah bukan cuman jilbab, bukan hanya cadar. Bagaimana akhlak, bagaimana amal-amal. Aisyah punya wirid setiap hari baca Al-Quran. Ini salaf, sahabiyat. Nah, perlu ditiru. Para sahabat punya wirid berupa baca Quran sekian juz. Abu Hurairah dia punya wirid harian, zikirnya target setiap hari sekian jumlahnya. Artinya zikir yang mutlak sebanyak-banyaknya, tapi ditargetkan, jangan sampai kurang begitu. Ini salaf dahulu. Adapun saat ini, video demi video, status demi status. Ini zaman kita sekarang, ini tantangan. Ini adalah penghalang-penghalang amal kita. Ini merusak waktu kita yang seharusnya bisa kita membaca Al-Quran, merasa nggak ada waktu lagi. Tapi kalau baca internet ada waktunya, selalu ada. Nah, ini masalah. Abdullah bin Mas'ud berkomentar tentang, disebut dalam tafsir ketika turun ayat Allah Azza wa Jalla, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya kepada orang-orang beriman untuk tunduk hatinya kepada Allah dengan mengingat Allah, dan apa yang diturunkan berupa kebenaran. Dan janganlah mereka seperti ahli kitab, ketika berlalu masa yang panjang menjadi keras hati mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ini Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, 4 tahun kami masuk Islam, ditegur oleh Allah dengan ayat ini. Belum lama gitu, baru 4 tahun Allah tegur, jangan sampai masa yang panjang membuat hati itu keras. Jangan seperti ahli kitab, berlalu masa yang panjang hati mereka menjadi keras. Sudah lama mengenal sunnah, hati makin keras. Nah, ini perlu kita koreksi lagi ya mas sekalian. Hidup kita, hari-hari kita, dan kita tentunya tidak berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sekalipun kita mengetahui kondisi hati kita sedang parah-parahnya, dosa-dosa, ada sebagian ikhwan yang dia dimudahkan untuk meninggalkan maksiat ini, jatuh dalam maksiat yang itu. Untuk urusan rokok udah enggak. Ada yang masih, bener gak? Ngaku aja. Haram lah, tapi ada juga ustadz yang bilang makruh. Wah, dia cari-cari pembenaran nanti ya. Ada yang sudah tinggalkan riba,
tapi dalam dosa yang lain ada. Ya, ternyata dia masih senang dengar musiknya. Di saat para artis-artis musik sebagiannya bertobat, ya, gitaris yang seperti beribadah katanya itu ketika dia sedang ahlinya dia, ya, seperti ibadah dalam musiknya itu orang yang sudah menikmati dan tenggelam dalam, ya, mengakui seperti ibadah, ya, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ada ikhwan yang dia udah lama dia hijrah, udah lama dia ngaji, tapi diam-diam dia masih, ya, nostalgia, ya, atau update dia. Alhamdulillah anak sekarang nggak tahu, ya, musik-musik yang sekarang anak nggak tahu yang mana yang lagi tren, anak nggak tahu siapa artis-artis yang lagi. Alhamdulillah itu, ya. Jadi sebagian ikhwan ada yang masih dalam musik, sebagian akhwat ibu-ibu drakor, mungkin sama suaminya nggak harmonis. Kadang dilihat itu yang bening-bening, apa istilahnya, yang putih-putih, glowing gitu, ya, cowok glowing gitu, ya. Ada nggak akhwat yang begitu? Banyak, bener nggak? Makanya ikhwan-ikhwan, coba kalau di rumah itu ada TV, ya coba TV-nya itu yang isinya apa? Yang Roja TV lah, atau channel, ya, bisa nggak? Bisa ya, yang YouTube tuh, ya. Intinya TV-TV yang mengajarkan kajian-kajian. Jangan dia TV-TV nasional, itu merusak hati. Nah, berlebihan Ustadz ini, lebay banget Ustadz ini. Ya, antum hatinya udah kotor, antum hatinya udah keras sehingga nggak memandang itu sebagai penyakit. Ya, ketika melihat presenter wanita biasa saja, ya, berita artis-artis selingkuh, ya memang dunianya selingkuh, ya, bukan dunia tentang kajian, bukan tentang iman, bukan bagaimana menjauhi dosa. Memang dunianya dunia gelap, penghasilannya sebagian besarnya haram. Ana pernah tegur ikhwan ketika nge-share di grup WhatsApp. Dia share berita, tapi kan tampilannya wanita yang terbuka auratnya. Afwan akhi, ana japri tapi, ya. Afwan akhi, bukan di sini, ya. Nanti antum, aduh, siapa ya? Ana pernah, bukan, enggak, tenang. Di tempat lain, ya. Afwan akhi, itu kan ada auratnya. Ya, ana kan enggak nge-share auratnya, Ustaz. Ana nge-share beritanya. Waduh. Berani juga mau Ustaz kayak gitu, ya. Gak sopan, ya. Dia tegur kok kayak gitu, ya. Ya udah, nah memang sudah sampaikan. Ini tidak lagi mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Masih mending orang itu, ya walaupun salah juga ini, ya, dia mengerjakan mungkar tapi tahu itu mungkar, daripada orang diingatkan kemungkaran ngerasa dia tidak berbuat kemungkaran. Rusak nggak hatinya? Sakit nggak? Ya kenapa di TV-nya masih ada TV-TV antum di rumah nonton, anak-anak dididik dengan film-film. Nah, ini harus berubah. Udah ngaji, coba dibersihkan rumah itu dari hal-hal yang enggak sesuai sunnahnya, enggak mengantarkan kepada kebaikan, justru menjadi penyakit, mengundang syaitan. Ya, ibu-ibu masih nonton drakor itu masalah itu. Ya. Nah, maka jemaah sekalian, setelah kita menyadari bahwa hati kita itu sakit, ya, kerasnya hati kita, ya, maka kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, tetap kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya setiap hari itu, ketika kita diberikan karunia oleh Allah umur, itu adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Kita membuka lembar baru. Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'a an-nahar.
Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Artinya apa? Setiap hari itu kesempatan kita untuk membuka lembar baru, untuk kita memperbaiki diri, ya, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya, maka kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dari segala dosa-dosa kita berazam untuk menjadi pribadi yang baru, ya, membersihkan hati kita. Maka selanjutnya jamaah sekalian, kita butuh mengetahui apa saja yang bisa memperbaiki hati kita, menservis hati kita. Ya, disebutkan dalam kitab ini, ya, yang pertama, ya, muslihatul qalbi, hal-hal yang bisa memperbaiki hati. Wahiyal umurul lati yatimu biha salahul qalbi, yaitu perkara-perkara yang dengan perkara-perkara itu hati akan menjadi baik, akan menjadi soleh. Yang pertama, atawajjuhul khalis lillah ta'ala, menghadap kepada Allah secara tulus, ya, jujur, bihaitsu la yakunu qalbuhu muta'alliqan illa bi rabbih wa ma'budihi wa khaliqih, ya, di mana hati itu tidak bergantung kecuali kepada Rabb-nya, kepada yang dia sembah, kepada penciptanya jalla jalaluh. Artinya apa jamaah sekalian? Tauhid. Jangan sampai kita bergantung kepada makhluk. Nah, ini bersihkan dulu hati kita dari ketergantungan kepada makhluk, ya, khususnya ini kaitannya dengan pekerjaan. Ada yang orang atau ikhwan yang terlalu menggantungkan kepada sebab, bukan kepada Allah sebagai Ar-Razzaq yang memberikan rizki kepada dia, tapi kepada sebab itu, ya. Ada ikhwan anak nasihati, bukan anak nasihati sebenarnya, dia yang minta nasihat kepada anak. Ya, dia bekerja di tempat yang haram. Ya, anak katakan bumi Allah ini luas. Ya, pekerjaan itu banyak. Ya. Artinya nggak hanya itu pekerjaan itu. Dan antum nggak punya uzur di hadapan Allah. Ya, dengan alasan, ya, dia beralasan. Ya, anak kalau nggak kerja ini gimana anak ngasih makan anak istri, Ustaz? Ah, ini bergantung kepada sebab, seakan-akan kalau nggak bekerja itu nggak dapat rizki. Padahal yang ngasih rizki bukan dia, Allah Azza wa Jalla. Anak istrinya itu Allah yang menjamin rizkinya melalui dia sebagai suami. Kalau dia mati, emang habis rizkinya? Mati juga semuanya? Enggak. Ya. Suami meninggal dunia, istri ada sebab-sebab rizki lainnya. Allah yang memberikan rizki selama dia masih ada jatah rizki. Ya. Jadi bukannya menerima nasihat, dia yang minta nasihat padahal, ya. Ya. Malah apa? Nggak mau lagi datang ke anak, ya. Nggak mau lagi ngaji ke anak, ya. Nah, anak salah nggak? Anda salah nggak ketika menyampaikan ini haram? Jadi Ustadz harusnya gimana? Ketika antum nanya, ini Ustadz anak kerjanya haram, Ustadz, untuk anak istri. Oh, na'am, tafadhol akhi, terus semangat. Gitu. Kenapa harus tersinggung? Benar nggak? Kalau haram ya harus dikatakan haram. Ya, padahal dengan lemah lembut juga, bukan wah haram akhi antum, wah antum ini udah ngaji gimana sih antum, nggak tahu diri antum, nggak gitu juga, nggak seperti itu jamaah sekalian. Ya, jadi jangan bergantung kepada makhluk, kepada sebab, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, famata ta'allaqal qalbu bil makhluq udziba bihi ayyan kana.
Manakala hati itu bergantung kepada makhluk, hati itu akan tersiksa dengan makhluk itu. Ya. Ana nggak bisa dengerin, nggak bisa tinggalkan musik, Ustaz. Nah, dia akan tersiksa tuh dengan, karena dia merasa dia tergantung dengan itu. Ya. Kalau nggak ngerokok asem, Ustaz. Benar nggak? Hidup ini hampa. Nah, dia akan tersiksa, dia akan tergantung terus. Itu ya diantara ya maksudnya. Nah, antum sebutkan apa saja tadi terkait pekerjaan. Kalau nggak kerja ini, nah, akan tersiksa dengan itu. Ya. Nah, tuh. Ya, sawan kana hajaron, ya, amrojulan, am imrotan, amarkaban. Lihat, sampai itu masalah batu. Ada orang bergantung sama cincin. Benar nggak? Batu akik ya. Tapi sekarang udah nggak zaman lagi kayaknya ya. Masih ada tapi. Sehingga Pak, kalau hilang, hidup itu udah hilang separuhnya mungkin. Dipikirkan mana batu, cinta nggak itu? Cinta ya, tergantung nggak? Ada yang itu contoh aja. Antum mungkin ada motornya, ada kendaraannya, ada rumahnya, sehingga kerjaannya harus, bener nggak? Ini contoh aja nih, batu. Atau laki-laki, ini wanita berarti. Ya. Kalau nggak sama dia itu nggak bahagia hidup. Walaupun udah suami sama ikhwan sekarang. Wah ini. Atau sebaliknya, ikhwan bergantung kepada seorang wanita yang gagal dia, yang bukan jodohnya, bukan takdirnya. Ya. Amarkaban atau kendaraan, amikoron tempat tinggal, amalan, harta, itu tergantung hati. Ya. Nah, ini contoh saja. Ya. Maka Pak, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullama izdadal qalbu hubban lillah izdada lahu ubudiyatan, wa kullama izdada lahu ubudiyatan izdada lahu hubban wa faddalahu amma siwah wal qalbu faqirun bidzati ila Allah. Nah, kata beliau, ya, setiap hati, manakala hati itu bertambah cintanya kepada Allah, bertambah pula penghambaannya kepada Allah. Bertambah, ya, setiap kali bertambah penghambaannya kepadanya, bertambah lagi cintanya. Jadi cintanya bertambah, penghambaannya bertambah, ya, dan bertambah lagi cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia akan mengutamakan, mendahulukan Allah dari segala sesuatu selainnya. Ya. Jadi ketika kita terlalu, ya, mencintai makhluk, nah ini merusak nih tawajuh al-khalis tadi, menghadapnya secara murni kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hati tidak menjadi baik. Ya. Nah, ya, jadi kita hilangkan apa? Ketergantungan tadi, ketergantungan dengan selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kedua, isti'malul qalbi fima khuliqa lah. Mempergunakan hati itu untuk apa dia diciptakan. Hadzal qalbu khuliqa liyakuna 'abdan lillah. Hati ini diciptakan untuk menghamba kepada Allah. Ya, khuliqa liya'mala a'malan jalilah. Dia diciptakan untuk beramal amal-amal yang agung, hiyal a'malul qalbiyah as-salihah, yaitu amal-amal hati yang saleh. Jadi jangan fokus pada amal-amal zahir, ya, amal-amal anggota badan, salat, yaitu, tapi di sana ada amal-amal hati. Ya, bagaimana tawakal kita kepada Allah, bagaimana pengagungan kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah, ya, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, berharap hanya kepada Allah, kembali hanya kepada Allah. Itu amal-amal
di antara amal-amal hati. Ya. Ya, maka apa? Menggunakan hati itu untuk apa dia diciptakan? Ya. Ya, tsumma innallaha subhanahu wa ta'ala, kata Syekhul Islam lagi, khalaqal qalba lil insani ya'lamu bihil asya' kama khalaqalahul aina yara bihal asya' wal udhuna yasma'u bihal asya'. Allah ciptakan hati ini dengan hati mengetahui, memahami apa yang kita pahami. Sebagaimana Allah menciptakan mata, ya, dia bisa melihat ya hal berbagai hal, ya. Segala sesuatu yang bisa dia lihat. Allah menciptakan telinga, dia bisa mendengar apa yang bisa dia dengar. Ya, demikian pula semua anggota-anggota tubuh kita ini, baik yang tersembunyi atau yang nampak. Ya. Maka apabila seorang mempergunakan anggota tubuhnya itu, untuk apa dia diciptakan? Untuk apa anggota itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Ya. Wa u'idda li ajlih, Allah siapkan untuk apa? Fadzalika huwal haqqul qaim. Itulah yang, ya, kebenaran yang hendaknya ditegakkan. Ya. Jadi apa? Mempergunakan semua yang Allah ciptakan ini untuk apa dia ciptakan. Nah, kita tadi, ya, bagaimana menservis hati tadi. Ya. Ketika hati digunakan untuk yang bukan tujuan diciptakannya, ya, maka itu merusak hati kita. Ketergantungan kepada makhluk bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya, cinta dunia dan seterusnya. Yang ketiga, al-a'malu salihah adh-dhahiratu wal batinah minal wajibati wal mustahabbat. Mengerjakan amal-amal saleh, ini yang ketiga apa? Perkara yang memperbaiki hati. Ya, mengerjakan amal-amal saleh, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik hal-hal yang diwajibkan maupun yang dianjurkan. Ya, ini kita rasakan. Ya, kebahagiaan kita, ya, bersihnya hati kita dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Manakala kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang itu bukan amal saleh, ya, perbuatan dosa, ya, maka apa? Akan mengotori hati kita. Itu pasti. Sudah masuk Isya belum? Hah? Nah, sebentar lagi. Baik. Nah, akan kita bahas nanti terkait ini amal-amal saleh yang nampak maupun yang tersembunyi, ya, dari yang wajib maupun yang sunnahnya, sebagai pembersih dari hati kita, sebagai perbaikan, ya, hal yang memperbaiki hati kita insyaallah ba'dal adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'du. Jamaah rahimani rahimakumullah, yang ketiga di antara hal yang bisa memperbaiki hati yaitu amal-amal saleh yang nampak, yang tersembunyi, dari yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Makanya mas sekalian, ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, kita mulai dulu dari yang wajib-wajib ya. Dari yang wajib-wajib kita perbaiki, kita tingkatkan ya, kita koreksi ya. Ana ngajar ya, kelas 10 SMA di Ma'had. Satu semester ini kita kaji tentang toharoh ya, tentang wudu ya.
dari masalah air, ya, najis, masalah wudu, ya, bagaimana dalilnya, ya. Sudah banyak teorinya, udah. Sampailah pada praktek. Ketika praktek, hampir ya semuanya kalau bisa dibilang ada masalah. Padahal sudah disampaikan ilmunya. Ini anak yang ngajar di kelas. Kalau antum sama Ustadz Hilman sebulan sekali lagi. Kadang-kadang beliau libur lagi. Artinya butuhnya mengoreksi. Ini mungkin 2 atau 3 santri saja yang dikatakan sah wudunya. Yang lainnya enggak sah. Secara fikih jelas tidak terpenuhi. Udah disampaikan. Karena kalau ngajar kan hal-hal yang sering terjadi itu anak tekankan, bener nggak? Ya, mungkin yang ikut mulazamah fikih, bagian-bagian yang sering nggak terbasuh itu diingatkan ketika di kelas, diingatkan. Ketika praktek diamalkan juga. Atau basuhnya itu nggak jelas kering. Nah ini jamaah sekalian, kita jangan jauh-jauh dulu gitu ya, jangan jauh-jauh dulu. Tadi 1 juz sehari berat sekali itu. Kalau nggak terbiasa, bener nggak? Baca Quran 1 juz sehari itu berat. Ini masalah wudhu masih banyak yang keliru. Perlu nggak kita cek satu-satu ya? Minimal apa yang udah diajarkan jamaah sekalian itu diamalkan. Pastikan setiap basuhan itu ya ini bagian anggota yang wajib dibasuh. Ini bukan ringan, ini akhirat kita ini. Wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ini ketahuan anak langsung lemas juga pas sambil anak sengaja nggak ngomentari yang pertama sampai akhir, dicatat bagian-bagiannya. Ya, cuman 2 atau 3 orang yang sah. Semuanya nggak sah. Kalau nggak tangannya, kakinya, atau wajahnya. Ternyata wajahnya nggak sampai batas rambutnya, nggak terbasuh. Anda lihat detail, dicatat. Ini nggak ringan masalah wudhu. Artinya yang wajib-wajib itu dulu kita perbaiki. Masalah wudhu kita, sholat kita. Ya, jadi kajian fikih bukan cuma lewat, selesai masalah wudhu, ganti masalah sholat, habis itu selesai masalah nanti zakatnya, puas, sampai haji, wudhunya belum benar. Ini nggak main-main. Ya, tuh. Ya nggak mungkin kita terus-terusan masalah wudhu terus kan. Tetap harus lewat juga, tapi amal. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa qad ja'alallahu subhanahu lil hasanati wa ta'ati atharan mahbubatan ladzizatan thayyibatan. Lihat, ulama yang ini ahli hati ini, Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, ini punya karya-karya. Ibnu Qayyim secara khusus ya, tentang masalah hati, perhatian sekali, sangat dalam sekali keilmuan masalah hati. Lihat bagaimana seorang ulama yang sangat mendalami masalah hati, memperhatikan, menjaga, ya. Mengatakan apa? Allah, ya, sungguh Allah telah menjadikan bagi kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan ada bekas-bekasnya yang disukai oleh jiwa ini. Lezat, ya, thayyibah, bagus. Ya, ladzatuha fauqa ladzatil ma'siyah. Kenikmatannya ketaatan itu di atas kenikmatan maksiat, bi ad'afin mudha'afatin, berlipat-lipat yang la nisbata laha ilaiha, enggak bisa dihitung. Ini orang yang merasakan nikmatnya ketaatan, ya. Itu mengatakan apa? Kelezatan ketaatan itu berlipat-lipat daripada kemaksiatan. Nah, kita yang sholat 5 waktu kayaknya biasa aja. Nah,
Hati kita masalah tadi. Ya, nanti akan disebutkan seperti tubuh kita yang sakit, ya, lagi sakit nih Pak, badan kita yang sekarang sakit nih, dihidangkan makanan paling enak menurut kita, itu nggak terasa nikmatnya, bener nggak? Ya, mungkin pahit bahkan. Antum senangnya sate mungkin, ya, ketika dihidangkan lagi sakit antum tidak senikmat ketika antum. Artinya apa? Untuk menikmati itu butuh tubuh yang sehat, baru akan terasa kenikmatannya. Begitu pula lezatnya ketaatan-ketaatan. Kalau hati kita sakit nggak akan merasakan. Masalahnya kita tidak merasa sedih. Sebagian kita tidak merasa rugi. Nah, ini masalah. Kalau Imam An-Nawawi dalam ya At-Tibyan, ya, kalau seorang itu tidak bisa, kan ada sunnahnya kita itu bukan pura-pura nangis, ya, bahasanya terjemahannya itu tabaki. Ketika baca Quran itu mengupayakan menangis gitu, bukan pura-pura nangis. Ya, kadang terjemahannya pura-pura menangis, bukan, mengupayakan menangis. Ya, tapi dia berusaha gitu, mungkin dengan nadanya, dengan ya. Nah, kata Imam Nawawi apa? Kalau dia nggak bisa juga menangis, hendaknya dia menangisi dirinya sendiri. Kita udah nggak bisa nangis, nggak nangis diri sendiri, bener nggak? Ya, ini masalah. Ya, jadi ulama sampai seperti itu. Kalau nggak bisa menangis karena Quran, ketika baca Quran, dia hendaknya menangis diri. Kok sekeras itu hati? Ya. Jadi ketika kita nggak merasakan kelezatan tadi, kenikmatan ibadah tadi, dan kita biasa aja, ya, kita nggak merasa rugi kalau kita nggak baca Quran, kita biasa aja. Ya, kalau sempat aja nah baca Quran, sekarang nggak sempat, besok nggak sempat, kemarin udah seminggu nggak sempat, Ramadan sempatnya, jadi nunggu Ramadan nanti baca Quran. Dia nggak merasa rugi. Ya, ini masalah. Kalau nggak merasa rugi, kita nggak sholat sunnah, ya, tahajudnya atau witirnya, minimal witirnya, ini masalah. Ya. Kalau nggak ada yang hilang itu biasa aja. Gitu. Kalau salaf dahulu itu masalah. Ya. Bahkan ada yang sampai, ya Pak, ketika dia di kebun dia sholat kan, dia di kebun dia sholat, ternyata kebunnya malah bikin hilang khusyuk dia, malah terpalingkan dengan keindahan kebunnya itu. Nah, baru sadar ketika itu, setelah sholat sadar, diwakafkan Pak. Masya Allah. Pak Haji wakaf nggak Pak Haji? Ya, ini gara-gara kebun saya nih. Ya nggak segitu, nggak sampai segitu, itu tergantung iman. Ya sama lah misalnya ketika Umar udah berusaha separuh hartanya bersedekah ketika jihad kan butuh harta, jihad butuh biaya untuk biaya beli alat perangnya, nah butuh biaya jihad itu. Nabi kalau mau mengadakan jihad suruh menghimbau sedekah. Nah kita sekarang mau renovasi masjid, ayo sedekah ikhwan akhwat. Ya. Misalnya begitu, kondisional begitu ya. Nabi ketika mau jihad itu apa? Menganjurkan untuk sedekah. Umar udah, ana bisa ngalahin Abu Bakar nih, ya. Separohnya Pak, separohnya diberikan. Ternyata Abu Bakar semuanya. Ya, jadi seorang itu tergantung kemampuannya. Artinya apa? Ketika mendengar kisah ini, oh segitunya banget ya, gara-gara nggak khusyuk, gara-gara kebun diwakafkan kebunnya. Itu imannya dia itu. Kita nggak nyampe mungkin. Sayang banget loh, harga tanah mahal lagi surat. Ya, nggak nyampe, iman kita beda Pak. Tapi masalahnya kita itu ketika kita mendengar cerita salaf dahulu, bagaimana sholatnya, bagaimana sodakohnya, baca Qur'annya, itu seperti ya itu dulu, emang dulu tuh Masya Allah gitu. Kalau sekarang kita, oh ini zamannya beda, kayaknya cari alasan gitu. Ya nggak bisa disamain lah, dulu mah kita yang masalah itu kita.
Paham ya? Ini butuh disadarkan, Pak. Karena kalau kita nggak disadarkan ya hari-hari akan dengan HP, semua orang, jutaan orang buat konten, antum satu persatu, oh ini masalah hewan, yang ini ijazah palsu, apalagi yang ini cara masak, ini cara berkebun, cara laki-laki sukanya buat apa gitu kan. Oh, semua akan memberikan ilmunya untuk AdSense itu kan, dapat duit dari YouTube dia. Nah, kita penontonnya akan kita anggap ini biasa saja. Biasa saja. Tiap detik itu ada berita itu yang diupload dari seluruh dunia. Ya, apakah kita akan ikuti satu persatu? Nah, ini masalah. Harus disadari dulu. Ini masalah. Coba setelah kita menyadari masalah tadi ini ya, coba ini PR buat kita semua. Ini ujiannya antum sendiri yang nilai. Buktikan antum hari-hari bisa baca Quran, bisa buka Quran. Ya, jangan alasan, nggak bisa. Jujur bisa buka HP bisa, nonton bisa, ya, ngikuti debat ijazah bisa. Jadi palsu apa asli? Allah alam. Itu terus kan. Ya emang ada orang yang memperjuangkan ya kebenaran, udah urus. Tapi kita memperjuangkan baca Quran. Itu masalah itu. Bukan baca Quran. Oh dulu Quran ya, sekarang udah digital semua. Ya. Ini tantangan ya, tantangan yang rahasia. Artinya nggak perlu laporan ke anak antum, nggak perlu laporan ke teman, nggak perlu diupload ke grup. Anak bisa baca Quran, Ustaz, nggak boleh gitu ya. Ya nggak perlu, itu kita jaga ya keikhlasan. Tapi tantangan nih, bisa nggak mengalahkan ya kemalasan itu, kelalaian itu. Ya, untuk dia buka Quran, dia baca Quran dengan nikmat, bukan baca satu ayat. Waduh, ini lagi nih. Apa ini pesan notifikasi WhatsApp-nya ada, Telegram-nya ada, Instagram, Facebook-nya, semua banyak lagi kan dia download, dia ikuti, dia habis Pak. Itu kalau salah melihat kita itu aduh, kita dimarahin kali Pak. Sangat lalai gitu. Ya ini masalah. Ya. Jadi lihat bagaimana lezatnya taat itu melebihi lezatnya maksiat. Ya, kalau maksiat ada kelezatan tapi setelahnya penyesalan, setelahnya apa? Ya ini kesedihan, itu pasti. Hati kita udah diciptakan begitu. Ya. Lihat orang-orang yang wah udah dibuka semuanya, artinya apa? Dia bisa ini, bisa itu dengan kekayaannya. Ujung-ujungnya itu dalam taat kepada Allah itu ya. Itulah kenikmatan yang dia sadari, dia rasakan. Dia sudah bertahun puluhan tahun mungkin dengan maksiat yang dia bisa kerjakan itu. Ujung-ujungnya dia akan dapati kenikmatan itu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kata Ibnu Abbas, innalil hasanati nuran fil qalbi. Sesungguhnya kebaikan itu, amal kebajikan, ketaatan, amal soleh, itu ada cahayanya dalam hati. Ya. Wadiyaan fil wajhi, akan ada sinarnya dalam wajah. Ya nggak mesti putih Pak. Ya. Tapi bersinar. Ada putih tapi kelam. Apa putih kelam? Tapi nggak ada cahayanya. Ya, rumah yang nggak diisi baca Quran itu biasanya suram itu, apa istilah suram itu? Hah? Banyak jinnya biasanya ya. Ya, bener ya? Kerasa nggak? Gelap ya, bukan gelap karena kurang lampu, bukan. Ini nggak bercahaya. Tapi ketika diisi baca Quran, zikirnya, cerah rumah itu. Itu bisa dibuktikan gitu. Nah, datang ke tempat-tempat yang jarang atau bahkan banyak dengan kesyirikan, itu rata-rata suram itu, suram, mistis, istilahnya apa ya? Ya angker,
Benar nggak itu? Karena pernah lewat pasar yang dekat kubur-kubur wali yang ramai sekali itu kan, jual-jual ininya ya, perangkat syiriknya lah ya, apalah gitu, ramai pasarnya itu kan. Masuk ke situ suram, kerasa sekali. Ya. Wa quwwatan fil badani, akan menimbulkan ya berbekas kekuatan pada tubuh. Ya, jadi ketaatan tuh ngaruh juga kepada kekuatan. Wa ziyadatan fi rizqi, bertambah rizki. Ya. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, kecintaan di hati-hati makhluk. Ya. Senang sama orang itu kok senang gitu ya. Nah, jangan-jangan dia punya amal-amal soleh yang kita nggak tahu, tapi kok kita senang orang. Ya. Wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi, keburukan itu ada gelap dalam wajah, zulmatan fil qalbi, ya sama, kegelapan, kekelaman dalam hati, wa wahnan fil badani, kelemahan dalam badan, wa naqsan fi rizqi, kurang rizki, wa bughdatan fi qulubil khalq, ya kebencian di hati-hati manusia. Kalau orang pada nggak suka sama kita, jangan-jangan kita banyak maksiat. Ya. Nah, yang keempat, ya, memperbaiki hati yaitu zikrullahi azza wajal wa qiraatul Quran. Nah, ini termasuk inti sebenarnya. Dari sebenarnya merinci dari amal soleh tadi ya. Nah, ini secara khusus zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ya, wal hadithu an hadza yatul, kata penulis apa? Membicarakan masalah ini panjang, ya, masalah zikir, masalah baca Quran. Nah, beliau sebutkan ucapan Sulaiman Al-Khawas, ya. Lidzikri az-zikru lil qalbi bimanzilatil ghidha'i lil jasadi. Zikir bagi hati itu seperti kedudukan makanan bagi gizi bagi jasad, bagi tubuh. Fakama la yajidul jasadu ladzata ta'am ma'as saqam, sebagaimana tubuh itu tidak bisa merasakan nikmatnya, lezatnya makanan karena sakit, ya, fakadzalikal qalbu la yajidu halawata dzikri ma'a hubbid dunya. Demikian juga hati tidak bisa mendapati, tidak bisa merasakan manisnya zikir, nikmatnya zikir dengan dia cinta dunia. Ini disebutkan di antara apa? Penyakit hati, cinta dunia. Ya. Cinta dunia ini masalah, Pak. Ini tercela dalam agama kita, tercela cinta dunia. Kalau kita butuh dunia, kita tinggal di dunia, kita diperintahkan untuk bekerja, kita butuh. Tapi jangan sampai cinta. Ya, kalau cinta itu nanti saking cintanya dia bisa menghalalkan segala cara, saking cintanya. Akhirnya buta, gelap. Yang haram diterjang, ya. Yang penting dia terpenuhi apa yang dia cintai. Nah, kata beliau juga, nah di sini mirip dengan ucapan Ibrahim Al-Khawas, ya. Ya, mirip juga dengan, ya, ada ulama lain. Dan ini mirip dengan ucapan Sunan Bonang. Ya, ini satu perkataan yang dinisbatkan kepada Sunan Bonang. Yaitu tombo ati. Ya. Tahu antum tombo ati? Ono apa? Limo perkara nih, ya. Di Sunda ada nggak itu? Ada versi Sundanya nggak? Nggak ada itu ya. Sunan Bonang di Jawa ini. Katanya itu beliau yang membuat itu, merangkai itu. Tapi Allah alam jauh sebelum itu Ibrahim Al-Khawas. Ya. Jadi apa? Kata beliau rahimahullah, ini Sulaiman di sini, Sulaiman Al-Khawas, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Qiraatul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ini baca Quran plus tadabbur, menghayati isinya. Sekarang dimudahkan juga nih. Aplikasi Quran ada tafsirnya. Ada tafsir Ibnu Katsir di sana. Itu kan kalau kitabnya coba tafsir ini ada. Itu berjilid-jilid. Sekarang udah 1 jilid saja nih Pak, satu jilid. Ya.
Antum bisa buka tafsir ini, tafsir itu. Tapi jangan salah tafsir ya. Ada juga tafsir yang menyesatkan, hati-hati. Harus tahu juga tafsir yang sesuai. Ya. Ya, jadi mentadaburi dengan kita baca tafsirnya. Ya. Nah, ada yang mudah tafsir apa? Ini tafsir Karimur Rahman Syekh Sa'di, ya. Cari tafsir As-Sa'di, itu kontemporer tapi itu fokus pada makna-makna ayat itu. Nah, itu untuk mengajak kita tadabbur itu bagus, tafsir As-Sa'di. Ya, jadi download, Pak. Ada yang situs juga ada. Jadi kalau bukan berarti antum ke HP itu mutlak jelek. Kalau yang dibaca tafsir ya bagus. Ya aplikasinya hadis, dia baca hadis terjemahannya, syarahnya ada. Kan sekarang udah ada. Nah itu bagus. Jadi kerjaannya HP-an aja. Nah kalau yang isinya dia ilmu bagus. Paling mata yang minus. Ya, paling mata minus. Ya. Jaga juga tentunya. Nah. Qiraatul Quran bitadabbur. Ini baca Quran dengan tadabbur, tapi baca Quran dulu. Nah, kalau nggak baca Quran gimana mau tadabbur? Baca Quran aja enggak. Jadi PR-nya baca Quran dulu. Baru tadabbur, ya. Kemudian khala'ul batan. Kosongnya perut. Ya kan ini mah ahli-ahli ya, kesehatan itu sepakat sebenarnya kesehatan itu bagusnya kita ngontrol perut. Nah kita kan masalahnya kuliner digalakan gitu kan, apalagi di Bandung. Wah, jajanannya juga isinya perut antum paling apa ya, ya batagornya ya, cimolnya, apalagi cilok, cireng, itu aja tiap hari itu seblaknya. Bumbunya itu aja kan. Penyakit apa sehat itu? Vitamin bukan itu? Bukan. Gorengannya itu. Ibu-ibunya, ahli seblak, kalau ibu-ibu ahli seblak wal jamaah nih, sering ngumpul gitu kan. Seblak. Ya boleh-boleh aja sih. Ya. Tapi apa intinya ahli kesehatan tuh sepakat lah. Masalah kesehatan itu kontrol kita tentang makanan. Ya Nabi anjurkan puasa. Ya, ini khala'ul batan di sini lebih ke puasa sebenarnya, tapi mengontrol makanan itu ya. Pagi hari yang ahli ngopi yang versi gula ya. Nah, ini udah gula duluan. Tiap rutin istiqomah gitu. Kalau nggak ahli kopi, teh manis. Nah, apalagi teh manis antum itu manisnya itu bukan teh gula kayaknya itu. Dominan manisnya. Bener nggak? Ya. Nggak kontrol kita. Ini khala'ul batan bukan cuma masalah kesehatan, ternyata kesehatan hati, obat hati. Kenapa? Karena kalau kenyang dekatnya dengan syahwat. Kalau kenyang itu dekatnya dengan syahwat. Dan malas ibadah. Baca Quran, aduh, kenyang. Ya iya makanya. Bener gak? Kita mah bener-bener aja tapi dilakuin terus masalahnya nih Pak. Aduh, udah tahu obatnya, udah sering denger tombo hati, tapi nggak diamalin. Bener gak? Ya, ini kan ini aja nih. Tadabbur, baca Quran dengan tadabbur. Kemudian kosongnya perut yaitu puasa. Qiyamul lail. Ya, ini salat malam. Da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang saleh. Ya. Ya ingat ya, kata Syekh Abdul Razak, musibah itu bantal. Bantal itu jadi musibah tuh. Kalau orang memandang gara-gara nyamannya, kita malah pengen nyaman sekali kan. Gimana rumah kamar tuh senyaman mungkin, AC-nya ada kalau bisa. Empuknya, bantalnya hotel, harga 35.000. Aduh. Masa 35.000 bantal hotel itu mah namanya doang gitu. Artinya senyaman mungkin gitu kan. Kalau bisa lampu tidurnya, wah redup-redup, bablas. Ya ini makanya kata Syekh Abdul Razak musibah.
Ya kalau itu nikmat tapi waktu bangunnya bagus mah nggak masalah kan ya, tidurnya nyaman. Tapi bangun malam, nah itu masya Allah. Ya, dapat nikmat dunia dan akhirat insya Allah ya. Bener nggak? Nggak salah, nggak haram juga enggak. Boleh-boleh aja. Ya. Tapi masalahnya ketika nyaman bablas. Nah, ya. Wa qiyamul lail tadi, wa tadarru inda sahar. Apa ini? Bersimpu berdoa ketika waktu sahur ya. Artinya sebelum ya. Kalau di Tombo Ati itu apa ya? Ada ini digantikan apa ini ya? Zikir wengi ya, zikir malam ya, zikir malam. Nah, ini kalau di versi ini doa ya, mirip. Ya, wa mujalatus salihin, dan bermajelis berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Ya. Tuh. Kita langsung ya. Ke yang berikutnya, yang keberapa tadi? Yang keempat tadi ya. Berzikir dan membaca Al-Qur'an. Yang kelima, mujalatus salihin. Nah, ini secara khusus disebutkan. Bermajelis dengan orang-orang saleh alladzina yadhkuruna Allah azza wajal, yang berzikir mengingat Allah azza wajal, wa yudzakkiruna billahi bin nadhar ila wujuhihim, dan ya dengan orang-orang yang bisa mengingatkan tentang Allah dengan sekedar melihat dia. Oh, ini dalam nih, Pak. Sekedar ngelihat aja ingat Allah. Ah, malu nih ada. Nah, kan ya. Atau ngelihat dia, semangat. Ya, sekedar ngelihat wajahnya bikin dia ingat akhirat, dia ingat Allah azza wajal. Ini perlu kita cari orang seperti ini. Ya. Nah di sini ya disebutkan kisah di sini. Ya, bagaimana ada di antara salaf itu sekedar melihat, ya, itu jadi ingat Allah azza wajal. Kata Abdullah bin Mubarak nih, Abdullah bin Mubarak, ya, seorang tabi'in, idza nadartu ila Fudail ibni Iyad, kalau aku melihat kepada Fudail ibnu Iyad, ya, ini ya ulama juga, ini mantan begal nih Pak. Kalau kisah taubatnya itu mantan begal, tapi jadi ulama, ya, jadi ahli ibadah, ahli, ya. Kata Abdullah bin Mubarak, kalau aku melihat kepada Fudail ibnu Iyad, jaddada lil huzna, itu membuat, ya, artinya apa? Kesedihan yang positif di sini. Wal isfaq minal akhirah, rindu dengan akhirat, dengan akhirat. Ya. Ya, apa ini? Jaddada lil huzna wa maqattu nafsi, dan aku benci dengan diriku sendiri, dengan nafsuku, dengan, artinya dia sisi-sisi buruknya itu dia ingat, jadi kok ini saya ini kok begini, kok saya ini malas ibadah, kok saya ini nggak baca Quran. Dia murka kepada dirinya yang negatif tadi. Sekedar dia ngelihat Fudail ibnu Iyad. Ya. Ya, Fudail ibnu Iyad. Nah. Ya, bahkan ada yang ya dia sebutkan apa? Ketika dia ya ini merasakan lemah, ya, dia sengaja melihat gurunya, ya, Muhammad bin Wasi', ya, Muhammad bin Wasi'. Nah, mana tadi? Ya, artinya di antara salaf itu dengan melihat orang soleh itu akan ingat, ya, akan ingat apa? Kepada kelalaian dia. Ya. Nah, ya, ini ada berapa yang disebutkan sebenarnya? Ada berapa yang disebutkan tentang masalah ini? Ya, artinya kita butuh dengan orang-orang yang soleh, berkumpul di majelis ilmu, ya, majelis taklim.
kita akan teringatkan, ya, oh si fulan nih istiqomah ngaji terus, ya, Anda masih jarang ngajinya, ya. Nah, akan teringatkan dengan saudara kita. Nah, ya. Kemudian, ya, tadi melihat orang-orang yang bisa mengingatkan kepada akhirat, ya. Nah, bahkan orang-orang, ya, orang dahulu itu bisa membaca ketika ada orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa itu kelihatan. Ini bahkan diceritakan oleh Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik nih cerita, dakhaltu ala Utsman, saya masuk kepada Utsman, menemui Utsman radhiyallahu anhu. Wa kuntu ra'aitu fit tariqi imra'atan ta'ammaltu mahasinaha. Dan tadi aku, ya, ketika sebelum ketemu Utsman bin Affan, ya, itu di jalan melihat seorang wanita, ya, biasa namanya laki-laki nggak buta kan, tiba-tiba ada wanita lewat begitu kan. Nah, Anas membayangkan keindahannya. Ada kan orang melihat wanita, ya, laki-laki ini, Nabi katakan apa? Kalau kamu ngelihat wanita membuat, ya, artinya, ya, syahwatnya naik, dia pulang ke rumah, ya. Ya, apa yang ada pada wanita itu ada juga pada istrinya, ya kan? Jadi jangan sampai diikuti. Makanya istri juga, ya, di sini Nabi ingatkan masalah ini. Ya, ini normal, laki-laki normal. Ya, tiba-tiba, tapi ini kesalahan. Ini kesalahan. Ini kesalahan, ya, ketika melihat malah dibayangkan, gitu kan. Harusnya istighfar, udah tinggalkan, gitu. Nah, Anas bin Malik ini kebayang, gitu. Ya, ini masalah juga nih akhwat, namanya wanita ini udah difitrahkan untuk senang berhias. Ya, akhwat kadang-kadang pakai cadar juga, ya, ada hias-hiasan juga, gitu kan. Gimana biar cadarnya itu menarik juga. Bener gak? Bukan antum yang jawab, akhwat. Wah, antum berarti yang bukan. Ada pernak-perniknya lah, apa yang gantung-gantungnya. Jadi kan laki-laki yang difitrahkan untuk senang melihat, wanita senang gimana ini ya? Jadi ujiannya bagi laki-laki menundukkan pandangan, perintahnya untuk menundukkan pandangan. Wanita jaga aurat, jaga keindahannya, jangan ditampakkan, jangan dipancing-pancing laki-laki. Emang udah, ya, di situ, ya, apa istilahnya, ya, bawaannya begitulah, ya. Sudah Allah fitrahkan senang melihat, wanita juga senang dilihat. Tapi Allah perintahkan laki-laki, ya, menundukkan pandangan, wanita juga menundukkan pandangan juga. Dan wanita menutup auratnya, menjaga dirinya. Ya. Dan syaitan menghias lagi, bener gak? Sudah wanita senang berhias, syaitan juga senang menghias. Ya, biasanya, ya, mungkin ada pengalaman antum, pandangan kedua itu menyingkap sejatinya, gitu. Jadi kan Nabi perintahkan apa? Kalau melihat wanita untuk memalingkan pandangan, ya. Yang pertama itu ketika ngelihat pertama, ya udah, nggak dosa itu kalau tidak sengaja itu kan. Yang kedua, nah, yang dosa itu. Yang kedua itu akan menyingkap hakikatnya, bahwa yang pertama kali itu dihiasi oleh syaitan. Jadi pas antum terbesit begitu kan, wanita, masya Allah, gitu, ya, terpancing untuk melihat yang kedua. Yang kedua, ini, aduh, salah. Itu menunjukkan dihiasi oleh syaitan. Bener nggak? Pernah nggak punya pengalaman begitu? Ini Anas pengalaman begini, dia melihat kebayang. Nah, ketika masuk kepada Utsman bin Affan, kata Utsman, tiba-tiba Utsman berkomentar, berkata, yadkhulu alayya ahadukum wa atharu zina zahiratun ala ainih. Jadi beliau itu negur sebenarnya, tapi nggak langsung terang-terangan. Antum habis ini ya
ngelihat aurat ya atau ngelihat wanita ya nggak gitu. Tapi beliau mengatakan ada di antara kalian masuk kepadaku, menemui aku, bekas zina itu nampak di matanya. Artinya zina mata. Ya. Anas kan disampaikan begitu, dia yang bayangin tadi kan, udah pelakunya nih kan, kena gitu loh. Ini kena nih, Anas bin Malik kena. Nah, Anas berkata, awahyun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada wahyu setelah Rasulullah? Jadi kok bisa ngomong kayak gitu? Emang ada wahyu dari setelah Rasulullah meninggal, ada wahyu? Kata Utsman, la, nggak ada. Walakin tabsiratun wa burhanun wa firasatun shadiqah. Tetapi pandangan hati, ya, burhan, ada bukti-bukti, ada ya ada firasat yang benar. Ya, orang-orang beriman punya firasat. Tapi nggak boleh antum suuzon sama temen lagi. Wah, antum ini kayaknya ngeliat macam-macam nih, itu suuzon nanti antum. Ini Utsman bin Affan nih. Ini Utsman bin Affan. Dan bukan berarti Anas selalu begitu, enggak. Ini satu kondisi yang pernah terjadi begitu, tiba-tiba kebayang, itu salah. Itu salah. Tiba-tiba Utsman dengan firasatnya, ya, ada seorang yang masuk kepadaku, nampak bekas zina di matanya. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi ya. Kata Ja'far bin Sulaiman, kuntu idza ra'aitu min qalbi qaswatan, aku ketika mendapati di hatiku ada keras. Bisa nggak Pak mendapati kerasnya tadi? Merasakan nggak kerasnya hati tadi? Gimana kerasnya tadi? Dirasakan tadi? Hah? Ya sholat aja nggak ada khusyuknya, biasa aja, lempeng aja Pak. Hati itu lempeng aja. Padahal bicara ayatnya masalah surga, neraka misalnya, ya. Atau dia ingat dosanya biasa aja. Ya. Ini kalau aku melihat di hatiku ada keras, nazartu ila wajhi Muhammad bin Wasi. Aku sengaja melihat wajahnya Muhammad bin Wasi. Wa kana wajhuhu ka'annahu wajhu sakla. Ya. Wajahnya itu ya mengingatkan dia dengan akhirat. Ya, bukan wajah yang gimana ya, wajahnya terpancar rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini orang dulu Pak, seperti itu. Ya. Kemudian yang keenam, al-iktsaru min ru'yatil muhtadirin wa ziyaratil qubur wa zikril maut. Memperbanyak melihat orang-orang yang sekarat. Ya. Ini kalau sekarang gampang Pak, banyak rekamannya nih kalau mau di browsing juga. Ya, bahkan sekarang udah ya, karena banyaknya tadi yang diupload itu, yang kita dulu mah nggak tahu kita Pak, ada kejadian seperti itu gitu kan. Jadi ternyata banyak orang-orang meninggal dunia itu nggak ada sebabnya, itu ternyata banyak. Dia lagi kerja mindahin apa di pabriknya kan, tiba-tiba bergetar jatuh. Ada yang lagi bawa truknya, tiba-tiba, artinya nggak ada sebabnya. Ya, ternyata banyak yang kematian yang nggak ada sebabnya itu banyak. Apalagi setelah COVID ini. Nah, ini ada penelitian bahkan. Setelah COVID ini ada kematian yang mendadak. Ada berapa kasus-kasus yang seperti itu. Ya. Artinya kita ketika melihat mencari itu nggak masalah itu, untuk ngingetin akhirat tadi, ya, bagaimana orang yang sekarat, bahwa kita akan mengalami ini kematian. Wa ziyaratil kubur, ziarah kubur, ini juga udah asing sekarang, bener nggak? Ziarah kubur kalau kita nganterin orang mati, ya, sudah langka ini termasuk sunnah yang ditinggalkan ya. Sengaja datang ke kuburan, merenung, saya akan mati. Kalau salaf dulu sengaja ada yang buat kuburan Bang, di rumahnya ada yang buat kuburan tuh. Lobang kubur di kamar dia. Waduh, serem banget ya. Kalau dia lagi malas ibadah, sengaja dia masuk.
saya nanti akan begini, nggak bisa beramal lagi. Ayo beramal, bangun dia. Ibu-ibu berani nggak gitu ya? Ada yang sampai seperti itu ya, dulu. Ya. Ya. Kemudian mengingat kematian. Aksiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Ya, pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya ini yang terakhir di sini. Ada, dan mungkin kita lawannya ya, lawannya dari yang keenam ini, jangan sering nonton lawak, acara-acara istilahnya stand up ya. Aduh, banyak dustanya itu. Nabi udah katakan celaka itu. Wailun ya lilladzi yuhadditsu liyudhika bihil qaum wailun lahu tsumma wailun lahu. Celaka orang yang sengaja dia berbicara supaya orang-orang ketawa. Ya, dia berdusta. Yuhadditsa fayakdzib. Dia berbicara kemudian dia dusta. Bohong supaya orang-orang tertawa. Ya. Celaka dia. Ini 3 kali Nabi katakan celaka. Jadi kita nggak boleh bercanda bohong. Ikhwan juga kadang-kadang masih juga, hati-hati. Ya, hati-hati nih Pak. Kadang-kadang Anda berani ingatin kalau ikhwan semoga nggak tersinggung. Ya. Bercanda tapi bohong. Ini Nabi katakan celaka. Nah, di sisi negatifnya apa? Bikin hati keras. Iyyakum wa kathratad dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalba. Jauhi oleh kamu banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu mematikan hati, bahkan bikin mati hati. Ya. Coba ya kita ini Pak ya, kita koreksi lagi. Ya pastilah kita akan bersinggungan lah, karena kita di zaman internet, kita zaman nah, pasti kita bersinggungan dengan acara-acara yang kita ketahui sekarang ini. Memang sengaja dibuat menarik. Ya, ibu-ibu bersinggungan dengan film-film. Kalau orang udah kecandu bahaya film itu. Kecanduan film. Nonton aja. Itu kan dusta ya, buatan aja, reka-reka. Kalau ulama beda pendapat masalah novel. Artinya mirip juga dengan film itu. Karena di situ ada rekaan yang nggak nyata gitu ya. Ulama beda pendapat, boleh nggak sih novel fiksi, ya? Nggak ada kejadiannya, tapi buat-buatan. Ya, artinya kecanduan film, kecanduan novel itu coba kecanduannya Quran gitu ya, masya Allah. Kalau nggak baca Quran itu. Antum kan udah mulai kecanduan kopi Pak, bener nggak? Kalau nggak ngopi sehari itu ada yang hilang gitu kan, bener nggak? Coba kecanduan tuh Quran tadi. Ya. Kita pasti bersinggungan, kita udah tahu nih, berbagai acara kita tahu, yang kita tahu ya, tentunya yang kita tahu nih ya. Tapi kita hindari, justru di zaman sekarang ini, ya pinter-pinternya kita meninggalkan Pak, bener nggak? Ya. Makin kita bisa meninggalkan hal-hal yang nggak manfaat, itu makin bagus hari-hari kita, makin bisa kita isi dengan amal-amal soleh. Ini tantangan kita sekarang itu meninggalkan yang nggak manfaat, bahkan yang maksiat. Perjuangan nggak Pak? Perjuangan nggak? Perjuang ini yang ketujuh, al-mujahadatu bi fi'li muslihatil qalbi wa tarki mufsidatihi. Perjuangan untuk mengerjakan tadi hal-hal yang memperbaiki hati kita dan meninggalkan yang merusaknya. Ya, itu yang sebagian lah yang Anda sebutkan gitu kan. Yang senangnya politik terus, benar nggak? Akhirnya ikutan komen. Wah, komen sekarang aduh di antara kaum muslimin nyinyir, saling menjatuhkan, meme apalah gitu. Ya, aduh. Kok begini ya? Kita hidup di tengah-tengah keadaan seperti ini,
pintar-pintar kita Pak untuk menempatkan diri kita, kita pilih apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita amalkan ini. Ini tantangan kita. Ya, ibu-ibu siap tinggalkan tadi film-film, drakor. Ibu-ibu, bukan mantu. Antum juga jangan-jangan ya. Kok siap tuh? Enggak cuma ibu-ibu ya, ibu bapak-bapak juga. Azamkan dulu Pak, azamkan hati kita, tinggalkan maksiat-maksiat. Azamkan Pak, kita bertobat kepada Allah. Kita azamkan, kita tinggalkan, kita jauhkan. Ya. Kita hadapkan hati kita ke Quran. Ini PR Quran. Ya, biar diingat oleh Syekh Sulaiman Al-Ruhaili. Orang itu kalau baca Quran tuh berkah harinya. Yang dia kerjaannya itu harusnya ya sekian waktu, akan bisa dia kerjakan lebih cepat dengan dia keberkahan Quran itu. Rezeki akan mudah baca Quran. Ya. Dan itu anak sendiri mengalami Pak. Lagi-lagi semangatnya ya, bukan berarti anak semangat terus enggak. Pas lagi semangatnya baca Quran, makin banyak baca Quran itu makin berkah. Seperti ada ucapan ulama itu. Jadi makin dia banyak baca Quran, itu makin terasa keberkahan. Itu benar. Itu benar. Antum buktikan aja. Kalau anak udah buktikan itu. Tapi bukan berarti anak selalu semangat, enggak. Ini perjuangan juga. Ya. Tapi anak membuktikan itu sudah ngalamin itu. Makin banyak baca Quran, makin berkah. Ya, bahagia hidup, keberkahan itu kerasa sekali. Buktikan Pak. Siap nggak buktikan? Siapnya juga nggak siap, atau nggak semangat siapnya juga. Ya, harus siap ya. Dan mujahadah ya, bersungguh-sungguh. Ya. Nah. Ini ada ucapan di antara ulama Ibnu Munkadir. Ya, inilah adkhulu fil lail. Aku masuk malam hari. Ya, ketika di pagi hari kayaknya aku nggak puas gitu dengan apa yang aku amalkan malam hari itu. Nggak dapat. Oh, Masya Allah, ini bahasa kalau sekarang nggak dapat nih. Ulama dulu tuh udah menghidupkan malam tapi kurang gitu loh. Nggak dapat gitu. Nih. Ya, idza aqbala lail wa dakhaltu fi wa badartu ila shalah wa khalautu bi rabbi fa idza bilaili qad inqada wa tasaramat sa'atuhu wa lam ash'ur bidzalik. Ya, maksudnya apa tadi? Masuk malam hari, dia salat malam, ya dia menyendiri dengan Rabb-nya. Ya, setelah malam itu berlalu, artinya sudah pagi, aku nggak ngerasakan kok amalnya kurang ya. Nggak dapat, Masya Allah. Ya, ini membutuhkan apa? Kesungguhan tadi. Kesungguhan. Ya. Nah, kita dapat nggak Pak? Dapat mimpi nggak? Ya, mimpi yang kita dapetin ya. Ya, di antara mereka juga mengatakan harastu qalbi 20 sanah. Aku jaga hatiku 20 tahun. Oh, dia usaha dia tuh dihitung sama dia, Pak. Jadi selama 20 tahun ini saya jaga hati saya. Faharasahu 20 sanah. Maka hatiku menjaga diriku 20 tahun. Jadi 20 tahun jaga hati. Kemudian 20 tahun berikutnya berarti usia dia jelas di atas 40 ini, Pak. Karena nggak mungkin dari bayi kan. Minimal dari balik dia lah ya. Ya, mungkin dia mungkin 50 tahun. Dia bayangkan dulu, saya jaga 20 tahun. Ternyata 20 tahun berikutnya hati saya menjaga diri saya. Ya. Ya, menjaga diriku 20 tahun. Tsumma marat alaihi ahwal, kemudian berlalu ya keadaan-keadaan sara qalbuhu ini apa? Tsumma waradat halatun sirna fiha mahrusaini jami'a. Kemudian datang suatu keadaan yang ya, hatiku dan diriku itu terjaga. Jadi saling menjaga. Hati terjaga, anggota tubuhnya terjaga. Ya, makanya Pak, kadang-kadang apa di antara cara kita menjaga itu ya kita pakai pakaian yang syar'i ya. Kita bangga dengan identitas muslim kita. Jangan sengaja di tempat yang asing antum malah sengaja
biar nggak ketahuan ikhwan ngaji lah. Topinya udah beda, sengaja tuh. Jadi nggak tersorot, bebas. Gitu. Hati-hati. Justru kita menampakkan, ya kita Muslim. Ya, itu akan menjaga juga. Masa anak pakai baju gini di tempat yang begini sih, nggak cocok gitu kan. Masa nonton konser sih, ada juga apa yang begitu ya. Konsernya juga salawat, oh jingkrak-jingkrak gitu. Ada juga ternyata ya. Ya tapi ya nggak layak lah antum dah ya tahu ya, nggak layak seperti itu. Tapi ya mungkin sampai sini. Dan anak kira butuh berlanjut ya untuk kajian Tazkiyatun Nufus, insyaallah ya. Kita sama-sama saling mengingatkan lah intinya ya. Ya, kita saling ingatkan. Ya mungkin nanti ada jam-jam kosong ana isi akan ana lanjutkan masalah Tazkiyatun Nufus karena butuhnya kita di zaman sekarang butuh untuk diingatkan keterlalaian kita dengan banyaknya hal yang melalaikan. Antum pulang ke rumah, datang buka aja udah banyak yang melalaikan, merusak hati. Bener gak? Ya, maka butuhnya ada pengingat, ya benar nggak? Ya semoga di kesempatan lain bisa kita sambung, ya. Sampai sini ada yang perlu kita diskusikan? Nggak ada apa ya? Aman ya? PR aja tadi ya. Ya, PR-nya pokoknya tiap hari baca Quran. Itu pesan Ustaz Yazid rahimahullah taala. Tiap hari baca Quran. Ya, satu hari nggak baca Quran, aduh, kita nyesel, Pak. Kita sesali, sedih harusnya gitu. Ya, bukan sehari nggak baca status, nggak lihat ijazah tadi itu, berita ijazah. Sehari nggak melihat berita ijazah, tiap hari diberitain masalahnya, benar nggak? Ya. Ya, semoga bisa kita amalkan apa yang kita perbaiki hati kita banyak bertobat kepada Allah. Ya, kita lebih tahu tentang diri kita sendiri, ya. Maka kita kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, protes kayaknya ini. Enggak ya? Grup 1 juz. Zuj apa zuz? Juz bukan zuj. Orang Sunda ini. Kebalik jadi. Boleh enggak itu? Ya boleh aja, tapi jaga hati. Ya, kalau dia artinya grupnya untuk saling ngingetin biar dia bisa istiqomah, tapi harus dijaga hati ya. Sebenarnya lebih baik itu sendiri. Lebih baik itu sendiri. Kita jadi yang dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau ikut grup kan nanti orang pada tahu gitu ya. Jadi baca Quran rahasia itu seperti sodakoh rahasia atau hadis. Sodakoh rahasia lebih baik daripada sodakoh terang-terangan. Walaupun bagus semuanya bagus. Sodakoh terang-terangan bagus, tapi rahasia lebih bagus. Ya, khawatirnya gitu kalau bareng-bareng jadi tahu gitu kan. Tapi kalau memang itu kalau nggak ikut itu sulit, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Nah, asal nanti nggak usah kumpul-kumpul nih kami grup 1 juz foto apalah. Orang jadi tahu nih kami loh. Kantor mah nggak 1 juz, 2 lembar doang tuh. Waduh, bisa ujub nanti ya. Bener nggak? Ya, insyaallah nggak masalah ya kalau memang niatnya dijaga. Cukup? Nah, ya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.